Hai guys, admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Red Light. Film ini dirilis pada tahun 2012 yang menceritakan tentang perjuangan seorang ahli fisika untuk membongkar ilmu perdukunan. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi yuk, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang yang sedang berkendara, yaitu Margaret, seorang profesor yang ahli dalam bidang paranormal, dan asistennya yang seorang ahli fisika bernama Tom. Mereka berdua sering berkeliling untuk mencari dan mempelajari fenomena gaib, yang mana mereka berdua yakin bahwa ada penjelasan di setiap fenomena tersebut. Pada adegan ini, mereka berdua diundang oleh sebuah keluarga yang mengklaim bahwa di rumah mereka ada hantunya. Sehingga semua anggota keluarga menjadi ketakutan dan ada rencana untuk pindah dari rumah tersebut. He's a bit angry today. Who's angry? Girls ready? Say hi. Hi. Tak hanya Margaret dan Tom saja yang diundang. Di situ juga ada seorang wanita paranormal yang mengaku bisa berkomunikasi dengan roh jahat yang sering membantu keluarga tersebut. Dan untuk membuktikan bahwa di sana ada hantunya atau tidak, Margaret pun meminta si paranormal untuk melakukan ritual pemanggilan arwah. Yang mana adegan ini direkam oleh Tom yang membawa seperangkat alat penelitian guna membantu penyelidikan mereka. Dengan duduk melingkari meja, mereka pun meletakkan tangan di atas meja dengan saling berpegangan satu sama lain. Dan ketika ritual sudah dimulai, si paranormal pun terlihat kerasukan. Disusul dengan bergetarnya meja, kemudian terangkat sedikit, yang membuat mereka semua terkejut kecuali Margaret dan si Tom. Setelah ritual selesai, Margaret pun mencoba untuk melakukan percakapan persuasif kepada si anak bungsu mereka, di mana akhirnya terkuak bahwa suara gedoran lemari yang sering terdengar ternyata dilakukan oleh bocah tersebut, yang dilakukan atas perintah kakak tertuanya. Ternyata anak-anak mereka ingin pindah rumah ke daerah perkotaan, namun karena ada penolakan dari orang tua, mereka pun bekerja sama untuk membuat sebuah skenario itu agar orang tua mereka tidak betah dan mau diajak untuk pindah. Scene pun berganti memperlihatkan Margaret di dalam sesi kuliah yang sedang menerangkan bagaimana cara si paranormal membuat meja bisa melayang, dan itu diperagakan langsung oleh si Tom asistennya dengan menempelkan kedua lengan ke tepian meja. Tom pun memiringkan mejanya, lalu mengganjal satu kaki meja dengan kakinya sehingga meja tersebut bisa diangkat, seolah melayang oleh bantuan hantu. Dibutuhkan meja yang bobotnya ringan, ruangan pun harus gelap, dan berbagai syarat yang biasanya diajukan oleh sang paranormal demi menutupi triknya tersebut. Scene pun berpindah memperlihatkan seorang paranormal terkenal yang sudah menghilang selama 30 tahun dan akhirnya muncul kembali. Namanya Simon Silver. Simon Silver sendiri diketahui tidak bisa melihat atau sudah buta sejak lahir. Namun Simon mengklaim bahwa dirinya memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia normal, seperti telepati, kekuatan pikiran, menyembuhkan penyakit, dan aksi membengkokkan sendok yang sering bukan oleh Master Deddy Corbuzier. Mendengar berita itu, Tom pun langsung terkejut karena ini bisa menjadi peluang mereka untuk menyadarkan masyarakat agar tidak mudah percaya dengan seorang yang punya kekuatan mistis, karena sebagian besar dari mereka hanya memanfaatkan situasi demi mendapatkan uang. Tom pun mengungkapkan hal itu kepada Margaret, tapi Margaret nampak ingin berurusan dengan Simon Silver, karena ternyata Margaret pernah melakukannya dan justru membuat anaknya jatuh sakit. No, we gotta investigate.
investigate Silver. We gotta do it now. This is how he does it. He did it to me, and now he's doing it to you. Entah Simon memang memiliki semacam kekuatan gaib atau hanya seorang penipu saja, tapi Margaret menekankan Tom untuk jangan pernah mendekatinya. Jika tidak, hal buruk terjadi kepada hidupnya. Stay away from Singkat cerita, diadakanlah suatu acara penyembuhan yang diadakan oleh seorang penyembuh yang katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit dengan kekuatan yang dimilikinya, di mana Tom dan Margaret dibantu oleh salah satu mahasiswi, yakni Sally. Dengan gelar dan popularitas yang dimilikinya, Margaret pun bekerja sama dengan polisi untuk menangkap si penyembuh tersebut. Karena dianggap telah melakukan penipuan, mereka bertiga pun masuk ke dalam ruang kontrol untuk menyelidiki cara mereka membuat tipuan dalam pertunjukan ini. Dan inilah sang penyembuh, namanya Leonardo Palladino, sama seperti seorang hipnotis. Leonardo pun menggunakan kata-kata yang jelas tegas teratur agar konsentrasi penonton hanya terfokus pada satu titik atau satu objek saja. go. Just a second, man. I only believe. Teknik yang dipakai Leonardo ini sebenarnya adalah gabungan dari teknik misdirection, sugesti, atau NLP atau Neuro-Linguistic Programming, yang mana Leonardo terlihat nampak sudah terlatih dalam hal ini, yang membuat semua orang begitu mudah percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Dan yang paling luar biasa dari semua itu adalah Leonardo mengklaim punya kekuatan untuk bisa menerawang, sehingga dia bisa menebak nama, alamat, dan penyakit seseorang tanpa dia harus melihat KTP atau daftar riwayat penyakit orang tersebut. Hallelujah, Leonardo. Di saat bersamaan, Tom yang seorang ahli fisika pun sudah siap dengan beberapa alat elektronik canggih miliknya. Salah satunya adalah sebuah alat penangkap frekuensi yang akhirnya berhasil menguak sebuah fakta menarik, bahwasannya Leonardo memiliki seorang asisten di suatu ruangan, di mana si asisten tersebut dibekali dengan beberapa daftar nama dan riwayat penyakit semua penonton, sehingga Leonardo hanya perlu mengikuti instruksi yang keluar dari alat penerima suara yang ada di telinganya. In the central block now, we're going with the woman on crutches. I repeat, Richard Bard. I'm calling Richard Bard. Dan pada saat pertunjukan masih berlangsung, Margaret bersama polisi pun langsung menangkap kru dan asisten Leonardo, sehingga akhirnya penipuan ini berhasil terbongkar. You guys lose this. Scene pun berganti saat berada di kampus. Margaret pun didatangi sahabatnya yang sama-sama berkecimpung dalam bidang perkara normalnya, namanya Paul. Paul pun menanyakan sesuatu kepada Margaret tentang kasus yang sedang ditanganinya, di mana subjek mengklaim dirinya memiliki kemampuan membaca pikiran atau biasa disebut dengan telepati, dan itu dibuktikan sendiri oleh Paul saat dirinya menunjukkan kartu dengan posisi tertutup, dan si subjek berhasil menebaknya dengan benar. Sebagai seorang ahli pembongkaran, tentu Margaret tidak mudah percaya begitu saja, di mana dia mendemonstrasikan sendiri bagaimana hal itu dilakukan, dan Margaret bisa menebak kartu apa yang sedang dipegang oleh si Paul. Square, star, wave. Dan ternyata caranya sangat simpel dan masuk akal, yaitu dengan melihat pantulan dari kacamata yang dikenakan oleh si Paul sendiri. Dan itu cukup membuat Paul kena mental. Scene pun berpindah memperlihatkan Margaret yang diundang ke acara talkshow untuk berdebat dengan 3 orang yang sebenarnya pro pada Simon, di mana salah satunya adalah orang terdekatnya Simon yang meyakini bahwa di dunia ini ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Talking the talk, but to refute the role that all crows are black. Tom dan Sally pun yang menonton di rumah merasa sangat gregetan karena Margaret terus dicecar pertanyaan seolah sedang dikeroyok oleh 3 orang tersebut, termasuk si presenter sendiri
yang seolah memihak kepada satu sisi saja. Sehingga Margaret memilih untuk walk out saat acara masih berlangsung. Kesal akan hal itu, Tom pun berinisiatif untuk membongkar identitas Simon. Dia nekat datang sendirian ke gedung tempat pertunjukan dan menyiapkan alat serupa yang dipakainya untuk menguak trik si Leonardo. Simon Silver sendiri mengawali pertunjukan dengan melakukan penyembuhan terhadap seorang sukarelawan yang katanya punya penyakit daging jadi yang terdapat pada organ dalam. Kemudian Simon mengoperasinya dengan tangan kosong dan mampu menembus kulit perut hingga mengembalikannya seperti semula. Alhasil membuat seluruh penonton bersorak-sorai. Dan ketika Tom sedang mengaktifkan alatnya, tiba-tiba Simon melihat ke arahnya seolah tahu bahwa ada seseorang di ruang kontrol. Dan secara tiba-tiba terjadi ledakan elektronik yang membuat Tom dan seluruh penonton terkejut. Tom pun segera pergi menemui Margaret di rumahnya. Namun apa yang terjadi? Margaret ditemukan sudah tak sadarkan diri hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Entah apa penyebabnya, tapi Tom mulai berasumsi bahwa ini pasti ada hubungannya dengan Simon Silver. Tak ingin larut dalam kesedihan, Tom pun kembali mengajar di kelas untuk menggantikan Margaret. Dan tak lama dia pun mendapat telepon dari orang misterius yang tidak mengeluarkan suara, tapi tiba-tiba ada seekor burung yang secara kebetulan menabrak atap kaca. Gimana itu? Semakin membuat Tom ragu akan keyakinannya terhadap sains, dan mulai muncul rasa takut akan kebenaran kekuatan supranatural yang dimiliki oleh Simon. Tak cukup sampai di situ, Tom pun harus menerima kenyataan pahit ketika dia mendengar kabar bahwa Margaret baru saja meninggal di rumah sakit akibat mengalami serangan jantung. Tak tinggal diam, Tom pun menemui Leonardo di penjara untuk mencari informasi tentang Simon. Karena belakangan diketahui bahwa Leonardo ini adalah bekas muridnya Simon. Di mana Tom curiga bahwa Simon telah menemui Leonardo untuk mencari informasi tentang Margaret dan dirinya, termasuk metode pembongkaran yang dipakai untuk menjebak Leonardo. Tom pun berasumsi bahwa Simon telah memasang peledak di ruang kontrol yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Yang dengan kata lain, Simon telah mempersiapkan jebakan tersebut untuk menggagalkan rencana pembongkaran pertunjukannya. Hari-hari setelah itu, Tom pun lalui dengan penuh rasa teror dan ketakutan, di mana dia mengalami beberapa momen horor. Di antaranya, dia hampir menabrak seorang pejalan kaki yang berperilaku aneh. I'm sorry. Bermimpi didatangi oleh Simon Silver. Silver! Silver! Dan rumahnya yang tiba-tiba berantakan dengan sendirinya. Tak lama, Tom pun melihat berita tentang Paul yang akan melakukan pembuktian akan kebenaran Simon Silver, di mana Tom langsung mendatanginya dan memaksa Paul agar memasukkan Tom sebagai salah satu penguji dalam acara pembuktian tersebut. Berita itu pun langsung viral di media, di mana sang pembawa berita menjelaskan bahwa tes ini sudah disetujui oleh semua pihak lembaga terkait, di mana pengujian tersebut akan dilakukan secara formal dan profesional. Dimulai dengan alat pendeteksi canggih yang disediakan cairan kimia yang bisa bereaksi dengan energi. Bahkan semua barang yang akan digunakan sudah ditandai dengan kode nomor agar tidak bisa ditukar saat pengujian berlangsung. Tibalah pengujian, Simon pun diperiksa mulai dari jam tangan lalu setiap ruas jari untuk memastikan tidak ada implan P-Ring yang ditanam di kulit. P-Ring itu kalau di dunia sulap semacam alat bantu atau gimmick, berupa cincin magnet yang bisa saja Simon gunakan untuk membantu melakukan atraksinya.
Dan sesaat sebelum tes pertama dimulai, lampu pun berkedip, entah tokennya habis atau memang ada hantu yang kebetulan lewat. Entahlah. Tes pertama, Simon pun harus memotret tanpa menyentuh kameranya, di mana dia menggunakan sebuah silinder besi yang diklaimnya mampu menghantarkan energi dari tubuhnya ke kamera tersebut. Di tes kedua, lagi-lagi Simon berhasil membuat para penguji bingung dengan demonstrasi metal bending atau trik membengkokkan sendok dengan pikiran. Silver received 3 different models of still. There is no scientific explanation for these results. Visual analysis of the film is insufficient to determine whether this could not be experimental. Dan di tes yang ketiga, Simon pun menunjukkan kemampuannya yang lain, yaitu membuat Aria mengucur belok saat tangannya didekatkan. Hal itu semakin membuat para penguji tidak bisa menjelaskan tentang fenomena yang terjadi. Dan dari semua tes yang dilakukan, Deviated by some kind of external stimulus around Silver's end. Tom nampaknya sudah mengetahui bagaimana itu dilakukan, sehingga dia lebih tertarik dengan tes terakhir, yaitu tes telepati, di mana Tom dan satu muridnya mencoba untuk memeriksa rekaman tersebut untuk mencari bagaimana Simon melakukannya. Okay, this was the last test. Getting all the images, all the cameras, syncing them. Tes telepati ini mewajibkan Simon menebak angka yang dipilih oleh sukarelawan, di mana Simon dan sukarelawan tempatkan di ruangan yang berbeda. Dan setiap angka yang dipilih sukarelawan mampu ditebak oleh Simon dengan benar dan sempurna. Supposed to help him concentrate. Corresponding number he thinks the guy has set. Exactly. Tom pun menyuruh muridnya untuk terus menyelidiki rekaman tersebut, sedangkan dirinya akan pergi ke teater tempat pertunjukan terakhir Simon, yang mana dalam pertunjukan tersebut Simon akan menunjukkan aksi yang lebih spektakuler, yaitu melayang di udara. Have you come to see this? Simon pun melayang di atas panggung dengan sorotan lampu di belakang yang membuat mata kita tidak terlalu bisa melihatnya dengan jelas. Sehingga jika ada selin atau tali yang menarik tubuhnya, tentu kita tidak akan bisa memperhatikannya. Tom yang sudah berada di bangku penonton pun semakin dibuat gusar dengan aksi yang diperlihatkan Simon. Yang mana saat dirinya sedang berada di toilet, Tom pun diserang oleh Leonardo atas perintah dari Simon. Karena Tom dianggap berpotensi bisa merusak karir dan reputasi nama besarnya. Di sisi lain, kita akan melihat Sally datang ke laboratorium tempat si murid Tom sedang memeriksa rekamannya, yang mana dengan otak cerdas dan kritisnya, akhirnya mereka berdua berhasil menemukan bagaimana Simon melakukan tes telepati tersebut. Sure, give me a second. I'd like to know what the hell. There, stop. Shit, Sally's. Shit. It's a code. Ternyata sang sukarelawan merupakan salah satu krunya Simon, di mana mereka berdua menggunakan jam tangan yang settingan detiknya sama. Sehingga ketika jarum panjangnya tepat berada pada angka 10, sang sukarelawan hanya perlu memilih angka 10. Perlu diketahui bahwa saat sukarelawan selesai memilih angka, akan ada suara yang muncul di ruangan Simon sebagai tanda bahwa sang sukarelawan sudah selesai memilih. Sehingga Simon bisa langsung menebak berapa angka yang dipilih oleh sukarelawan tersebut. Pertanyaannya, bagaimana cara Simon mengetahui letak jarum panjang tersebut berada? Sedangkan dia adalah seorang tunanetra. Nah, ternyata Simon tidak buta sama sekali, di mana dia mampu melihat dengan normal. Yang mana image buta tersebut ternyata adalah bagian dari konsep pertunjukannya selama ini. Dan yang membuat salut adalah Simon harus acting buta seumur hidup untuk menunjang karir dan pertunjukannya tersebut. Oh shit. Silver can see. Silver never touched the hands. The simpler the better. Okay, it's right here. Kembali ke Tom yang masih bertarung dengan Leonardo, di mana Tom akhirnya tumbang dan ditinggalkan begitu saja di toilet. Tak lama kemudian, Tom pun bangkit kemudian berjalan kembali masuk ke dalam teater. Dengan kondisi penuh luka, di mana hal itu sempat membuat Leonardo akan mengusirnya.
tetapi dicegah oleh asisten pribadinya Simon karena banyak orang yang menyaksikan. Simon pun bertindak profesional dengan menyambut baik Tom sebagai tamu tak terduga. Tetapi Tom meresponnya dengan cara yang berbeda, di mana terlihat di situ ada seorang penonton pria yang nampaknya sedang diobati, di mana tangannya tadi sudah disugesti oleh Simon untuk tetap tegak dan tidak bisa digerakkan. Namun karena sudah terlalu lama dalam posisi itu, si penonton pun mengeluh sakit dan meminta Simon untuk menurunkannya, di mana Tom langsung menyelannya dengan mengatakan, "Kalau pegel ya turunin, jangan nunggu disuruh orang. Itu tangan-tangan Anda sendiri. Kenapa harus nunggu instruksi dari Simon?" Seketika itu pula sugesti dari Simon pun terlepas, di mana penonton itu langsung duduk. Hal itu memicu amarah Simon karena telah merusak pertunjukannya tersebut. Dan saat itu Tom pun semakin mendekat dan terus meminta Simon untuk mengakui kebohongannya. Simon pun langsung teriak kemudian menggeliat seolah akan mengeluarkan amarah dan kekuatan supranaturalnya. Sampai-sampai kacamata yang dipakainya pun terjatuh ke lantai. Saat Simon semakin teriak dan membuat Tom kebisingan, tiba-tiba terjadi getaran seperti gempa bumi, disusul dengan ledakan lampu sorot dan beberapa alat berjatuhan, di mana itu membuat seluruh penonton panik, termasuk Simon sendiri. Saat Simon bertanya, "Bagaimana kau melakukannya?" Tom pun langsung melemparkan koin ke arah Simon, yang secara refleks langsung ditangkapnya. Karena memang dia tidak buta. Kemudian berkata, "Dasar palsu." Dan secara tidak langsung karir Simon pun tamat oleh dirinya sendiri. Namun yang masih jadi pertanyaan untuk kita semua adalah, bagaimana fenomena gempa bumi tadi bisa terjadi? Dan plot twist film ini akan sangat amat mengejutkan, karena ternyata Tom lah jawaban dari semua pertanyaan, di mana Tom sebenarnya memiliki kekuatan supranatural yang asli, yang dia sendiri tidak sadar, dan fenomena gempa tadi terjadi oleh kemampuan supranatural yang dimilikinya. Semua fenomena di sepanjang film, dimulai dengan ledakan alat elektronik di ruang kontrol, lalu burung yang jatuh dari langit, kemudian tempat tinggalnya yang tiba-tiba berantakan. Semuanya ternyata timbul dari alam bawah sadar si Tom sendiri. Dan yang paling menarik adalah sepanjang hidupnya dia mencari jawaban tentang kebenaran supranatural dunia gaib dan hal-hal semacam itu. Ternyata selama ini jawaban tersebut ada dalam dirinya sendiri. Dan film pun selesai. Makasih banyak udah nonton alur cerita kali ini. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya ya guys. See you.